Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Pak Andi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bab statistika bagian 2, kelas 8, khususnya menentukan rata-rata atau mean dari sebuah data. Oke, siapkan alat tulis kalian dan mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, pengertian rata-rata. Apa sih yang dinamakan rata-rata? Rata-rata atau mean adalah salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih singkat dan jelas tentang sekumpulan data. Jadi dia bisa mewakili data itu. Lanjut, rata-rata itu dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu membagi dengan banyaknya data. Jumlah dibagi banyaknya data. Oke, perhatikan contoh berikut nih. Nah, sebelum ke contoh, rumusnya jadi kayak gini. Kita jumlahkan datanya, lalu dibagi banyak data. Contohnya, berikut ini merupakan data nomor sepatu 10 siswa yang menjadi perwakilan tim futsal SMP Jaya Selalu pada sebuah turnamen. 40, 37, 39, 40, 42, 38, 38, 37, 38, 40. Tentukan rata-rata nomor sepatu para pemain futsal tersebut. Berarti caranya kita jumlahkan dari 40 tambah 37 tambah 39 seterusnya sampai angka yang terakhir lalu kita bagi 10. Kenapa 10? Karena di sini datanya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Kita jumlahkan, hasil penjumlahannya adalah 389. 389 kita bagi 10, ketemunya 38,9. Jadi, rata-rata nomor sepatunya adalah 38,9. Bisa dipahami ya? Sekarang ke contoh soalnya. Contoh soal untuk menentukan rata-rata dari sebuah data. Yang pertama, dari diagram batang. Di sini ada data pengunjung pasien poliklinik Bina Sehat, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Ada Senin 18, Selasa 20, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, berapakah rata-rata banyak pasien yang berobat di poliklinik Bina Sehat dalam kurun waktu seminggu? Ingat, untuk mencari rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Kita jumlahkan ya, mulai dari Senin 18 ditambah 20 tambah 19 tambah 23 tambah 21 tambah 17 tambah 15 lalu dibagi 7. 7 dari mana? Kita hitung nih ada berapa datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, paham ya 7-nya berasal dari mana? Sekarang kita jumlahkan 18 tambah 20 tambah 19 sampai seterusnya. Hasilnya adalah 133. Kita bagi 7, ketemunya 19. Jadi kesimpulannya rata-rata pasien di Poliklinik Bina Sehat adalah 19. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada sebuah tabel. Tabel apa? Ini adalah tabel nilai. Artinya, yang dapat nilai 5 ada 3 anak, yang dapat nilai 6 ada 8 anak, yang dapat nilai 7 ada 10 anak, yang dapat nilai 8 11 anak, yang dapat 9 6 anak, yang mendapatkan nilai 10 ada 2 anak. Berapakah siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata? Jadi kita tidak bisa menjawabnya secara langsung. Kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Oke? Kita lihat, ingat, rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Di sini nilainya itu kan 5. Ada 3 orang, berarti 5 tambah 5 tambah 5. Atau agar lebih mudah, kita langsung kalikan saja ya. 5 kali 3, 15. 6 kali 8, 48. 7 kali 10, 70. 8 kali 11, 88. 9 kali 6, 54. 10 kali 2, 20. Ini adalah jumlah datanya. Sedangkan banyak data ini diperoleh dari penjumlahan frekuensinya. 3 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 6 tambah 2. Oke, kita hitung. Jumlah datanya 15 tambah 48 sampai seterusnya 295. Banyak datanya adalah sesuai frekuensinya
totalnya adalah 40. Langsung saja kita bagi 295 dibagi 40 itu 7,375. Jadi, rata-rata nilai siswa adalah 7,375. Rata-ratanya, maka kita bisa menentukan siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata. Rata-ratanya adalah 7,375. Jadi, yang mendapatkan nilai di atas rata-rata, nilainya harus 8, 9, dan 10. Yang dapat 8, 11 orang. Yang dapat 9, 6 orang. Yang dapat 10, 2 orang. Jadi, yang mendapatkan nilai di atas rata-rata adalah 19. 11 tambah 6 tambah 2. Bisa dipahami ya? Setelah kita menghitung rata-ratanya, lalu kita mencari berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata. Kenapa ini tidak ikut? Karena nilai 7, 6, dan 5 itu di bawah rata-rata. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Di nomor 3 ini, levelnya sedikit lebih sulit daripada nomor 1 dan nomor 2. Jadi, diperhatikan baik-baik ya, agar materinya kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, langsung saja kita baca dulu soalnya. Nilai rata-rata ujian dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, maka nilai rata-rata ujian seluruh siswa menjadi 46. Berapakah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Jadi asalnya 39 siswa mempunyai nilai rata-rata 45. Lalu ada satu siswa yang ikut ujian lagi. Terus rata-ratanya menjadi 46. Yang ditanyakan itu berapa nilai siswa yang ikut ujian susulan. Untuk memecahkan masalah ini, kita bagi dua kasus. Yang pertama sebelum, dan yang kondisi yang kedua yaitu sesudah. Rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah. Oke, kita bahas dulu yang sebelumnya ya. Rata-rata itu jumlah data dibagi banyak data. Maka, jumlah data itu sama dengan meannya atau rata-ratanya dikali banyak data. Oke, fokus ke sebelumnya dulu nih. Rata-rata ujian 39 siswa 45. Berarti rata-ratanya 45, banyak datanya 39. 45 kali 39, 1755. Jadi jumlah datanya 1755. Lanjut yang berikutnya ke rata-rata yang sesudah ujian susulan ditambahkan. Rata-ratanya diperoleh dari jumlah data sebelum ditambah jumlah data susulan dibagi banyak data sebelum dan banyak data susulan. Rata-ratanya 46 dari mana? Ini rata-rata susulannya itu 46 setelah ditambahkan. Jumlah data sebelum 1755. Nilai data susulan itu belum ada. Kita simbolkan dengan N. Boleh A, boleh B. Lalu banyak data sebelum itu 39 siswa. Lalu ditambah 1. Karena yang mengikuti susulan seorang siswa. Jadi 1. Oke, lanjut kita hitung dulu nih. 46 tetap 46. Yang 1755 ditambah N tetap. Yang bawah 39 tambah 1, 40. Lalu kita pindah ruas. 40 kita pindah ke sebelah kiri. Jadinya 46 kali 40. Pembagian jadi perkalian ya. Sama dengan 1755 ditambah N. Kita kalikan 46 kali 40. 1840 sama dengan 1755 ditambah N. Jadi N sama dengan 1840 dikurangi 1755. Hasilnya 85. Jadi nilai siswa yang mengikuti ujian susulan itu adalah 85. Oke? Semoga kalian bisa paham. Lanjut ke contoh soal nomor 4. Nah, ini hampir sama seperti nomor 3 tadi. Rata-rata nilai siswa di kelas 8A adalah 72. Rata-rata nilai 15 siswa kelas 8B adalah 80. Jika nilai 8A dan 8B digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Berapa banyak siswa kelas 8A? Oke, mari kita bahas. Sama, kita akan membaginya menjadi dua kondisi, sebelum dan sesudah.
Kita udah tahu bahwa jumlah data itu rata-rata dikali banyaknya data. Karena di sini ada kelas 8A dan 8B, maka kita juga punya jumlah data kelas A dan jumlah data kelas B. Kita fokus ke yang kondisi sebelum ya. Jumlah data 8A, berarti rata-rata dari 8A itu 72. Banyaknya data A itu di sini belum ada siswanya berapa, karena itu yang ditanyakan. Jadi 72 kali A. Hasilnya 72A. Sekarang jumlah data B. Rata-rata B dikali banyak data B. Rata-rata B 80, siswanya 15. Kita kalikan, hasilnya 1200. Sekarang kita sudah punya jumlah data A dan jumlah data B. Lanjut ke kondisi yang sesudah. Kita akan mencari rata-rata dengan cara menjumlahkan data A ditambah jumlah data B dibagi banyak data A ditambah banyak data B. Sekarang kita substitusikan angka-angkanya. Rata-ratanya sudah ada, yaitu 75 dari sini. Kelas 8A dan B digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Jumlah data A, kita tahu jumlahnya 72A. Jumlah data B, 1200. Banyak data A belum ada, kita misalkan dengan A. Banyak data B itu 15 siswa. Lanjut, kita pindah ruas dari kanan ke kiri menjadi perkalian. Jadinya 75 kali A ditambah 15 sama dengan 72A ditambah 1200. Selanjutnya kita kalikan 75 kali A. Jadinya 75A. 75 kali 15, 1125. Sama dengan 724 ditambah 1200. Kita kelompokkan A-nya. Berarti 75A dikurangi 72A sama dengan 1200 dikurangi 1125. 75 kurangi 72, 3. Jadinya 3A. 1200 dikurangi 1125, 75. 3A sama dengan 75. Maka A sama dengan 75 dibagi 3. Hasilnya 25. Jadi banyak siswa kelas 8A adalah 85. Oke, sekian penjelasan dari Pak Andi tentang cara mencari rata-rata dan contoh-contoh soal yang berhubungan dengan rata-rata. Untuk memperdalam kemampuan kalian, silahkan dikerjakan 2 soal berikut ini. Oke, sekian dari Pak Andi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.